semuanya, aku akan memberikan soal jawaban nomor 7 dan juga 10. Jadi, jawaban nomor 7 adalah air yang juga memiliki sifat jenis yang lebih berat daripada minyak. Dan yang nomor 10, daftar yang membuat bahan dengan kecenderungan terbesar untuk pembuatan positif, serta kecenderungan terbesar untuk pembuatan negatif. Jadi teman-teman, itu adalah nomor 7 jawaban dan juga nomor 10 jawaban. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jessica Marfang dari kelas 9. Hari ini saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu soalnya mengapa gayung dapat mengapung di atas air. Jawabannya menurut saya karena massa jenis gayung lebih kecil daripada massa jenis air. Itu sesuai dengan hukum Archimedes yang mengatakan bahwa satu benda yang dicelupkan ke dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, akan mengalami gaya ke atas. Nomor 2, yang ditanya berapakah tekanan yang diterima oleh ikan. Jadi untuk mencari ini adalah tekanan hidrostatis. Jadi yang ditanya itu tekanan, berarti rumusnya P sama dengan P dikali G dikali H. Pertama-tama kita harus mencari H-nya dulu. H itu sama dengan 100 dikurang 15. Berarti sama dengan 85 cm. Oke. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. P sama dengan 1000 kilo M per 3 dikali 10 dikali ini 85, ini kita ubah ke sama dengan 0,85 meter. Jadi 0,85. Lalu kan kita kalikan semuanya. Jadi 8.500 nm atau 8.500 PA. Oke. Apa kegunaan elektroskop? Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan menunjukkan keberadaan listrik pada suatu benda. Contoh kegunaannya adalah yang pertama, mendeteksi listrik pada suatu benda. Elektroskop dapat digunakan untuk mendeteksi listrik pada suatu benda, apakah benda tersebut termasuk bermuatan listrik ataupun tidak. Yang kedua adalah menentukan jenis muatan listrik. Elektroskop dapat digunakan untuk menentukan jenis listrik apakah termasuk positif ataupun negatif dengan membandingkan tolak-menolak dan tarik-menarik benda bermuatan didekatkan. Yang ketiga adalah mengukur besar muatan. Semakin besar muatan listrik, maka semakin besar pula pembukaan daun pada elektron. Rumus hukum Pascal-nya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Substitusi nilainya adalah F1 sama dengan F2 kali A1 per A2. F1 sama dengan 5000 kali 5 per 250. F1 sama dengan 25.000 per 250 adalah hasilnya 100. Halo semuanya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan yang terbagi menjadi dua, yaitu ada luas bidang permukaan dan gaya tekan. Nah, semakin besar gaya tekan yang diberikan, maka tekanan yang akan dihasilkan itu semakin besar. Sedangkan semakin besar gaya bidang, semakin besar luas permukaan bidang permukaan, maka tekanan yang akan dihasilkan itu semakin kecil. Diketahui ada 5 lampu dengan daya 30 watt, waktu 5 jam. Di sini ada 2 kipas 50 watt, waktu pemakaian 10 jam. 1 magicom 100 watt 2 jam. 1 setrika 150 watt 3 jam. Nah, diketahui ada harga listrik itu 400.000, 400 perak. Nah, satu bulan diketahui 30 hari. Ditanya berapa biaya listrik yang harus dibayar. Nah, jadi rumus yang akan kita pakai itu
W lampu sama dengan 30 dikali 5 dikali 5 sama dengan W kipas sama dengan 50 dikali 10 jam pemakaian dikali jumlah 2. W magicom sama dengan 100 dikali 2 dikali 1 sama dengan W setrika sama dengan 150 dikali 3 dikali 3 dikali 1. Nah, jadi 30 kali 5 kali 5 itu 750. 50 kali 10 kali 2 hasilnya 1000. 100 kali 2 kali 1 hasilnya 200. Sedangkan 150 kali 3 kali 1 hasilnya 450. Dijumlahkan semua totalnya itu 2400 WH. Nah, WH diubah ke KWH. Untuk mengubah WH ke dalam KWH itu harus dibagi 1000. Nah, jadi 2400 dibagi 1000 hasilnya 2,4 kWh. Nah, segini ya guys. Terus semuanya tinggal ditotalkan. 2,4 kWh dikali biaya 400 dikali hari, total hari yaitu 30. Maka harga yang kita dapat yaitu 28.800. Terlihat bahwa gaya perbandingan terbalik dengan kuadrat jarak sehingga semakin dekat atau semakin kecil jaraknya maka gaya menariknya akan semakin besar. Sehingga dari penjelasan tersebut bangunan yang tinggi lebih mudah tersambar karena gaya tarik menariknya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak awan dan bangunan. Kita dapat menyimpulkan bahwa titik C akan memiliki tekanan air yang besar. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena titik C berada pada kedalaman yang paling besar, maka kolom air di atas titik C juga paling tinggi. Akibatnya, gaya tekanan yang diberikan oleh kolom air tersebut pada titik C adalah yang terbesar. Sebaliknya, titik A yang berada paling atas memiliki kolom air yang di atas yang paling sedikit sehingga tekanannya paling kecil. Nama saya Frederick. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban kisi-kisi fisika. Yang pertama soal nomor 11. Jika C negatif, maka A, B, D, dan E bermuatan. Karena magnet yang bersifat tolak-menolak ketika bertemu dengan muatan yang sama, begitu juga sebaliknya, maka muatan A adalah positif, B negatif, D positif, dan E positif. Yang kedua, nomor 16. Jika ingin mengukur arus dengan menggunakan voltmeter dan ampermeter, maka bagaimana cara merangkainya? Jika ingin menggunakan ampermeter, kita harus merangkai secara seri. Dan jika ingin menggunakan voltmeter, kita harus merangkainya secara paralel. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desika. Saya ingin menjelaskan sifat-sifat muatan. Yang pertama, kuantum. Kuantum muatan hanya muncul dalam kelipatan tertentu. Yang kedua, kekekalan.
Total muatan dalam sistem tertutup selalu konstan. Yang ketiga, interaksi. Muatan sejenis tolak-menolak, berlawanan tarik-menarik. Yang keempat, polaritas. Muatan memiliki polaritas positif ataupun negatif. Yang kelima, kecepatan. Gerakan muatan yang selalu menghasilkan magnet. Yang keenam, medan. Muatan menciptakan medan listrik yang memengaruhi muatan lain. Yang ketujuh, aliran muatan menghasilkan panas, cahaya, dan daya magnet. Sekian dari nomor 13. Mengapa petir dapat terjadi? Karena ionasi udara di sekitarnya dan terbentuklah jalur konduktor listrik. Setelah terbentuk jalur konduktor, muatan listrik dalam awan akan meluncur dan memancarkan kilatan petir ke dalam awan sekitarnya. Jawaban nomor 6 adalah kaki bebek. Karena jika berdiri di tanah berlumpur, luas tekanannya lebih tinggi, lebih besar dibanding dengan kaki ayam. Jika massa bebek dan ayam kurang lebih sama, maka tekanan kaki bebek pada tanah berlumpur lebih kecil daripada tekanan kaki ayam. Sehingga bebek lebih mudah berjalan dibanding dengan kaki ayam. Lalu jawaban nomor 9 adalah mengapung terjadi jika gaya berat benda lebih kecil dan gaya angkat air. Sedangkan melayang terjadi jika gaya berat benda sama dengan gaya angkat air. Lalu tenggelam terjadi jika gaya berat benda lebih besar daripada gaya angkat air.